Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku seluruh Nusantara dimanapun berada, semoga sehat selalu dan bahagia. Ini kebetulan saya lagi ada di jalan, dan di belakang sana ini ada poster-poster dari Pilkada besok ini di Jawa Tengah. Tapi saya tidak mempromosikan calon yang ada di belakang ini, bukan, tapi ada sedikit unek-unek dari kita semua. Barusan kita melihat dari channel saudara kita Arah 9, kurang lebih beliau ini, saudara kita ini, mengeluh karena menggunakan lagu daripada salah satu muassis Nahdlatul Ulama, yaitu lagunya itu Yalal Waton. Nah, yang membuat saya berpikir juga, lagu Yalal Waton ini kan sudah lama sekali, dari zaman dahulu kala, dalam perspektif dalam kebangkitan orang-orang kiai ulama NU zaman perjuangan dulu, kemudian untuk memberi semangat kepada kita semua, santri-santri khususnya, juga saudara-saudara kita pribumi semua, terciptalah lagu Yalal Waton ini yang sekarang sudah melegenda dan menjadi lagu, bisa dikata lagu nasional, karena isinya kurang lebih berjuang untuk tanah air, cinta tanah air, dan selalu kurang lebih untuk menjaga Nusantara ini supaya kedepannya dengan para ulama dan bersinergi dengan seluruh elemen bangsa menjadi bangsa yang merdeka, semangat, dan bersatu. Nah, dalam keluhannya ini, saudara kita ini dalam menggunakan lagu Yalal Waton ini terkena klaim hak cipta. Setelah dibuka siapakah yang mengklaim di dalam lagu ini, ternyata di situ tertulis nama Pak Abdul Qadir, kurang lebih seperti itu. Jadi yang membuat saya juga bertanya, yang diklaim dalam lagu ini, karena saya tidak melihat keseluruhan dari video itu, apakah dalam pembukaannya doang, musik pembukaan sebelum lagu ini masuk, misalnya deng 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 dan seterusnya itu, kemudian lagu masuk, apakah sebagian depan itu ataukah keseluruhan dari lagu? Nah, walaupun misalnya untuk di depannya saja sebagai aransemen yang diklaim, sementara yang di belakangnya tidak, ini kan kalau kita menggunakan lagu itu, mau tak mau semuanya juga kena, dan akhirnya kena juga klaim. Walaupun videonya bisa tayang, tidak terkena sanksi dari YouTube, tetapi ya sedikit mengganggu, karena bagaimanapun akhirnya video yang ditampilkan dengan adanya lagu Yalal Waton ini, bagaimanapun iklannya tetap masuk ke orang yang mengklaim dari lagu ini. Untuk Pak Abdul Qadir ini, mohon maaf, semoga untuk kedepannya, untuk secepatnya mungkin ya, untuk mengklarifikasi ada apakah dengan lagu ini, jeluntrungnya seperti apa, kita semua pengen tahu. Karena bagaimanapun lagu ini setiap saat, khususnya orang-orang santri khususnya ya, atau kemudian ada hari-hari tertentu yang melibatkan NU atau santri di Nusantara ini, selalu menggunakan lagu ini. Nah, kalau lagu ini digunakan kemudian disetel, dibikin menjadi video, apalagi terus diupload ke sebuah platform misalnya YouTube atau Facebook atau TikTok yang sekarang ini lagi ngetren, ini tentu saja kena klaim hak cipta, dan dalam hak klaimnya itu tertulis nama ya Pak Abdul Qadir. Nah, ini apakah Pak Abdul Qadir atau mungkin ya manajemennya atau yang berhubungan dengan siapapun dengan manajemen Pak Abdul Qadir ini, apakah masalah lagu ini sudah klarifikasi atau belum, ataukah memang ini bagaimana ya,
karena ini adalah suatu yang riskan. Lagu ini untuk kita semua. Jadi kalau ada klaim-klaiman seperti itu, kita sebagai orang yang bodoh, tidak tahu masalah hukum ini, kalau menggunakan itu tentu saja nanti kita akan berpikir ulang. Walaupun sebenarnya kita tidak terima karena ya lagu ini kan lagu bisa dikatakan sudah lagu umum, lagu masyarakat, lagu nasional. Jadi kenapa mesti ada klaim-klaim seperti itu? Kita yang bodoh ingin tahu kejelasannya seperti apa, supaya kedepannya ini tidak ada tuduh menuduh satu sama yang lain. Misalnya penyerobotan lagu, mengklaim hak cipta orang lain di atas namakan diri sendiri. Kita tidak mau berpikiran seperti itu. Yang jelas-jelas saja, kalau perlu mungkin Pak Abdul Qodir atau manajemennya atau orang-orang yang berhubungan dengan lagu yang dihak ciptakan itu bisa memberikan ya klarifikasi, sehingga tidak akan lagi terjadi pengulangan seperti saudara kita Arah 9 yang tiba-tiba menggunakan lagu ini kena klaim hak cipta. Ayo berterus terang, jangan sampai kita ini anak bangsa ini saling tuduh menuduh. Jangan menghaki yang bukan hak kita. Bagaimanapun maaf ngomong juga, ini kita perlu tahu bagaimana kelanjutan dari proses lagu ini. Karena sebelum saudara kita itu Arah 9 ini mengeluh tentang lagu itu, sebelumnya beberapa lama yang lalu saya juga melihat kalau dari channel KBN juga membahas itu dan ingin keterangan dari Pak Abdul Qodir. Walaupun Pak Abdul Qodir pernah memberikan sedikit klarifikasi, tapi itu tidak umum. Sepertinya dalam video yang pernah saya lihat, kalau nggak salah itu bersama Kiai Kondang juga dalam pengajian dan selawatan, ini pernah Pak Abdul Qodir menyinggung itu, tapi sepertinya ini belum clear sampai sekarang. Buktinya saudara kita yang menggunakan lagu itu masih kena klaim hak cipta. Jadi tolong dikasih tahu untuk kita semua supaya kita tidak berprasangka buruk. Apalagi belakangan ini ada klan dari Balawi yang ada di Indonesia ini banyak mengklaim sejarah, membuat makam palsu, kemudian membelokkan sejarah pahlawan-pahlawan nasional kita, dan seterusnya yang nadanya jelas itu miring. Jangan sampai nanti gara-gara lagu ini kemudian ada tuduhan memang klan Balawi tukang serobot yang ada di Nusantara ini, baik lagu, baik pahlawan, baik ya apapun yang ada hubungannya dengan nasionalisme Indonesia ini diserobot dengan diklaim adalah atas jasa mereka, hak mereka, dan seterusnya. Begitu. Ini saya lagi di jalan. Untuk saudara-saudara, saya ya sedikit unek-unek karena tadi melihat channel dari saudara kita yang mengeluh tentang masalah menggunakan lagu Yalal Waton yang ternyata ada klaim hak cipta. Siapapun sekarang ini kalau menggunakan lagu itu, kalau di upload jadikan video ke platform YouTube, TikTok atau Facebook, bisa jadi kena klaim hak cipta. Dan kalau ada iklan, tentu uangnya masuk ke yang menghaki cipta itu tentu saja. Walaupun videonya tetap bisa tayang, tidak ada gangguan sama sekali, tapi ini sedikit banyak kan urusannya dengan materi, dengan uang. Nah, kalau yang orang menggunakan lagu ini bisa berjuta-juta jelasnya, karena lagu ini memang sudah lagu terkenal, lagu umum. Ini bisa berapa ini uang masuk ke kas dari orang yang mendaftarkan itu. Sekali lagi kita juga banyak mengeluh dan ya sedikit banyak ingin klarifikasi dari Pak Abdul Qodir atau manajemennya.
Kenapa lagu ini bisa masuk atau didaftarkan ke HAKI, kalau nggak salah begitu, menjadi hak cipta dari yang tertera di dalam keterangan itu atas nama ya Pak Syekh Abdul Qadir yang kemarin sudah ramai waktu Hall Solo yang kita dikatakan kowe iki sapa. Lah kowe sapa? Kita ini anak Nusantara, yang nenek moyang kita ini berjuang di Nusantara ini menjadi merdeka sekarang ini. Nah, sementara Mbak Alawi ini apa jasanya kepada Nusantara? Karena memang ke sini terus terang saja sejarah mengatakan datang ke sini dibawa oleh Belanda. Begitu. Untuk saudara-saudaraku sabar sedikit, barangkali ya nanti ada klarifikasi dari Pak Abdul Qadir, siapa tahu, karena ya klan-klan Balawi ini kadang-kadang kan memang sulit untuk meminta maaf atau mencabut pernyataan atau apapun yang sudah diperbuat. Karena saya konon mendengar dari setengah dari doktrin Balawi ini adalah kurang lebih dilarang meminta maaf, apalagi kepada kita-kita orang Nusantara yang dianggap sebagai ahwal. Nah, mereka mulia, bahkan 70 ulama kiai alim orang-orang Nusantara dibanding dengan satu Balawi bodoh, ini masih mulia Balawi bodoh. Oke, sehat selalu saudaraku. Begitu sebagai sambung lidah dari saudara kita arah 9 yang juga sebelumnya pernah dikoreksi oleh KBN Nusantara masalah klaim hak cipta lagu Yalal Waton ini. Nah, semoga Pak Abdul Qadir mendengar ini dan bagaimana keterangannya, kemudian klarifikasinya, kita semua anak Nusantara menunggu dengan sabar. Maaf dari awal sampai akhir kalau kata-kata kita ini menyinggung dari apa yang kita sebut di dalam video ini karena kebodohan kita. Begitu saudaraku, terima kasih. Sedikit saja ini saya lagi ada dalam perjalanan. Nah, ini suasananya di belakang saya masih ada gambar ini. Ya rame di jalan-jalan, ada gambar apa ini untuk pilkada yang ke depan ini untuk Jawa Tengah. Kan ada nomor 1 Pak Andika, yang kedua Pak Lutfi. Terserah mau pilih yang mana, tapi kata Gus Fuad, ya, saya ikut aja. Siapapun calon yang di situ ada Balawinya, jangan dipilih. Salam Nusantara, Indonesia Jaya, Pancasila Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.